Ini dia ide produk dan video TikTok affiliate yang gampang viral dan cepet cuan buat tahun ini. Guys, nggak berasa ya udah tahun baru lagi. Dan buat kalian yang baru aja mulai TikTok affiliate, pasti kendalanya ada dua. Yaitu yang pertama adalah cari produk yang cepet laku. Dan yang kedua, gimana cara bikin videonya supaya cepet viral. Kenapa Pak? Ya supaya cepet cuan. Setuju nggak? Nah, kali ini gue udah kumpulin buat lo, ya kan, produk-produk yang asik banget dan produknya evergreen guys ya. Tidak lekang dimakan waktu. Dan kamu bisa tiru juga langsung videonya, ya kan? Gimana caranya supaya kamu bikin video yang viral dan cepet cuan? Penasaran? Jangan kemana-mana, kita langsung lanjut. Let's go! Nah, kalau pengen belajar lebih banyak lagi tentang TikTok affiliate dan cara cuannya, kamu bisa ikutan webinar yang gue adakan setiap 2 bulan sekali ini. Yes, jadi saya bareng dengan partner saya Mas Andri, kita bikin satu seminar dan juga webinar yang diadakan secara offline dan online ya. Nah, ini offline akan diadakan di Jakarta dan Surabaya. Kalau online akan diadakan di webinar. Ini setiap 2 bulan sekali aja guys. Kamu akan belajar pengalaman kita ngebangun TikTok affiliate mulai dari nol sampai bisa omset miliaran seperti sekarang ini. Dan kamu bakal dapat insight yang sangat berharga terutama dari saya dan Mas Andri ya kan, gimana caranya dia bisa sampai nge-live bagi-bagi mobil guys. Bayangin coba ya. Kalau kamu penasaran langsung aja klik link di bawah ini dan daftar sekarang. Gua taruh di deskripsi dan di pin komen ya. Dan khusus untuk pengguna Teknobi gua kasih kalian kupon khusus. Yes, kuponnya ini bisa ada diskon 20%, tapi terbatas ya guys ya. Jadi cepet-cepetan. Kalau kuponnya habis, udah habis ya. Kalau mau ikutan langsung aja klik link di bawah ini dan daftar sekarang, oke? Guys, percaya nggak sih? Duduk sambil makan kerupuk bisa dapat penghasilan dari TikTok affiliate 37 juta sebulan. Wah, kedengarannya gila banget ya. Nah, gue awalnya juga nggak percaya guys. Tapi pas gue lihat bukti penghasilannya nih, coba lihat nih ya. Oh, kaget banget ya. Welcome to Teknobi. Guys, cara menghasilkan uang dari internet terbaru dari TikTok affiliate ini emang luar biasa. Dan kayaknya kerjaan dari TikTok affiliate ini cocok banget buat kamu yang hobinya mager alias nyantai-nyantai di rumah aja. Soalnya kerja TikTok affiliate ini emang bisa dikerjakan dari rumah. Dan nyaris tanpa modal. Yes, nyaris tanpa modal ya. Paling ya modalnya HP, internet, dan beli kerupuknya doang. Itu doang sih menurut gua. Dan bukan cuma itu, channel ini juga bukan channel yang gede-gede banget guys. Bahkan baru punya 4 ribuan followers doang. Gila banget. Tapi udah bisa punya penghasilan sebanyak ini. Artinya apa guys? Artinya bikin konten jualan di TikTok affiliate ini cocok banget buat kamu para pemula yang mau dapat penghasilan tambahan dari kerja dari internet. Dan kerjaan ini guys, kalau gue bandingin dengan jaga toko konvensional di mall atau trade center, ya sehari aja belum tentu loh guys ya. Kerja jaga toko itu bisa dapat penghasilan 5-10 juta omset. Emang sih dapat komisinya cuma 5-10% doang. Tapi kalau kamu pikir, ini kan bikinnya cuma 1 kali doang bikin kontennya. Dan konten itu nggak kayak toko ya, yang ada jam bukanya, jam tutupnya. Konten ini jalan terus 24 jam. Jadi kamu bayangin coba kayak kamu buka toko di mall 24 jam non-stop. Dan kerennya kamu nggak perlu sewa toko, nggak perlu stok barang, nggak perlu packing, nggak perlu kirim, dan nggak perlu karyawan. Karena semua bisa kamu kerjain sendiri, modal HP, kuota internet, dan kerupuk aja dari rumah. Dan yang pasti ini nyaris tanpa modal. Alias cocok banget buat kamu yang mau usaha tapi belum punya modal banyak. Nah, modal utamanya satu lagi nih guys ya. Nggak boleh males. Nggak boleh males. Harus berani nyoba terus dan berusaha. Dan doa yang banyak sama Tuhan. Karena Tuhan akan buka jalan buat kamu-kamu yang rajin dan selalu berusaha. Nah, buat kamu yang mau dibuka jalannya oleh Tuhan, ketik amin di bawah ya. Oh ya, gue mau disclaimer dulu nih. Kalau yang namanya kerja, ya tetap kerja. Meskipun nyaris tanpa modal, tapi kerja bikin konten itu tetap perlu usaha guys. Kamu perlu paham apa sih yang bisa bikin sebuah konten video itu rame. Dan nggak ada jaminan ya kalau video itu bisa berhasil. Tapi dari pengalaman gue sih, biasanya kalau kamu rajin bikin banyak video, lu pasti bakal belajar. Dan pasti akan ada beberapa video nanti yang bisa naik dan berhasil viral. Nah, nanti dari beberapa video viral itu aja udah cukup guys. Udah bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan banget di TikTok affiliate. Dan ya pasti jangan lupa banyak berdoa ya. Tapi Pak, kenapa ada yang bikin video kayak gini tapi nggak rame kayak dia? Nah, makanya guys, di video kali ini gue akan spill 5 rahasia cara bikin kontennya agar bisa rame dan dapat omset yang banyak kayak dia. Dan yang menurut gue ini jenius banget. Dan bisa kamu praktekkan sendiri. Simple kan? Oke, buat kamu yang udah siap belajar, langsung dipencet langsung tombol like-nya dan share ke WA kamu sendiri biar nanti kamu gampang nyarinya. Oke, langsung aja belajar dapat uang dari TikTok affiliate bareng dengan gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke guys, kita tonton dulu videonya ya. Ini videonya kayak gini doang guys nih. Asik banget guys. Jadi lapar. That's it guys. Videonya cuma kayak gitu dan video ini cuma 28 detik doang alias nggak sampai 30 detik. Nggak sampai semenit guys. Ini video ini kalau lu lihat ya, omsetnya berapa nih guys ya. Ini omsetnya guys.
Nih, ini ditonton 3,1 juta kali, penjualan segini, pendapatannya 238,25 juta guys ya. 30 hari terakhir. Gimana guys? Hah? Mantap apa mantap banget? Kepengen nggak punya omset kayak gini juga? Dan karena gua kepo, gua langsung aja ngecek ini akunnya ya. Ini akunnya baru punya 3.990 followers guys ya, alias kurang lebih 4 ribuan doang. Nih ya, postingan pertama 2023 bulan September, baru banget ya. Nah, ini guys pendapatannya ya. Kita lihat 30 hari terakhir berapa guys? Eng 371,4 juta. Gimana guys? Ini followers cuma 4.000 bisa dapat 371,4 juta dalam waktu 30 hari terakhir. Ini luar biasa banget. Oke, sekarang kita lihat ya, produk-produk apa yang dijual. Dia kebanyakan jual produk dari sini guys ya. Asia Shop nya 251 juta, Ndoro Snack, Ndoro Kakung Snack, CEO Basreng Sultan. Jadi rata-rata semuanya diambil ya guys ya, lumayan ya. Nah ini video-videonya yang paling laku guys. Nah video yang tadi nih, yang ini nih, nonton kali ini ditemani kerupuk rambak asli. Yang ini guys, yang dapat 238,25 juta. Cuman satu video itu aja, oke? Plus ada lagi yang ini 100 juta guys. Isinya kayak gimana? Coba kita lihat ya. Nggak ngomong guys. Tes kriuk. Oh ada ngomong. Hidayah. Tes kriuk, potato, hidayah. That's it. Waduh, ngiler nggak lu guys? Langsung check out di keranjang kuningnya ya. Soalnya ini barangnya habis-habisan, sering hilang di keranjang kuning. Langsung check out kalau ada keranjang kuningnya, mumpung lagi promo, harganya murah banget. Langsung check out sekarang. That's it guys, videonya 41 detik. Jadi yang awal 28 detik, yang ini 41 detik. Ya itu cuma makan begitu doang guys. Lu bisa nggak coba? Kalau lu bisa, angkat tangannya, pencet like sekarang. Oke, buruan. Kalau bisa, angkat tangannya, pencet like sekarang. Karena kenapa? Ini benar-benar gampang guys. Cuma memang ada beberapa hal mungkin yang kalian nggak terlalu perhatikan ya. Kalau kalian nggak sering bikin konten, mungkin nggak bisa memperhatikan kenapa sih video kayak gini bisa rame ya. Which is gue akan bongkar. Tapi guys sebelum itu gue mau info dulu ya. Ini gimana caranya ya? Kok gue bisa tahu ada konten-konten seperti ini? Nah ini guys ya, gue pakai tools ini keren banget. Ini tools ini guys, nih kalau kamu explore di sini, kamu bisa lihat semua daftar kompetitor, afiliator, produk trending, strategi merek, hot video, hot live streamnya aja kita bisa ngecek guys ya. Nah kalau yang tadi, kalau lu lihat ya. Ini dia tidak punya live guys. Ya, ini produk-produk yang dijual. Kalau lihat ya, tidak ada live. Artinya apa? Pure bikin konten. Bikin konten makan-makan snack kayak gitu guys. Kriuk, kremis. Dan dia bukan satu-satunya loh guys ya. Gua ada banyak melihat beberapa konten kreator lain yang melakukan hal yang sama. Artinya apa? Artinya ini berita bagus guys. Artinya format ini bisa diulang-ulang. Ada yang cewek, ada yang cowok ya kan. Dan ini nggak terlalu susah menurut gue ya, asal lu rajin aja bikin pasti bisa, oke? Nah, kalau yang mau gue share yang satu lagi next time ya, coba komen dulu. Mau juga dong di-share Pak ya, nanti gue spill satu lagi, karena yang satunya lagi dapatnya lebih gede lagi guys. Bayangin ini udah 300 juta, kita pikir gede, ini masih ada yang lebih gede lagi daripada ini. Gimana, keren kan? Oke guys, langsung aja gue spill dia punya tool ya. Nah di sini guys ya, lu lihat ya, di sini lu bisa lihat berbagai macam data produk, data kreator ya kan, data video, live stream, semuanya lu bisa lihat ya. Kamu bisa explore di sini. Nah, di sini guys ya, daftar kompetitor semuanya lu tinggal taruh aja ya. Produk lo apa atau produk yang lu lagi incer tuh apa. Nah, jadi cara gua dapetnya gimana? Biasa tuh gua ambil dari produk di sini guys ya. Gua ambil dari produk sini. Nah, ini ya. Ini kan ada 7 hari. Ini kamu bisa pilih kategorinya guys ya. Oke guys, jadi ini kategorinya ya. Nah, di sini ada banyak sekali kategori. Ada pakaian, kemudian fashion, aksesoris, olahraga, tekstil, perawatan, kecantikan, telepon. Nah, gue sengaja pilih makanan minuman dan terutama di sini makanan minuman ada banyak banget guys ya. Ada beer, wine, spirit, minuman, makanan instan. Apa bedanya makanan instan? Oh, instan itu ya beda ya. Oke, ini makanan ringan. Karena gue emang hobi jajan guys ya. Nah, jadi gue klik di sini makanan minuman ringan. Kita klik oke. Gue cari aja yang 30 hari terakhir ya kan. Yang tren pendapatannya sedang tumbuh, gue cari kayak gini ya kan. Kalau nggak kenapa, kita hapus aja ya kan. Dan kemudian kamu tinggal kirim aja di sini. Oke guys, di sini lu bisa lihat ya beberapa produk di sini yang rame ya. Ini omsetnya nggak main-main guys ya. Dalam 30 hari terakhir ini ada yang dapat 1,8 M, 2,4 M, 1,7 M ya kan. Nah, ini gue kemarin udah ketemu sih beberapa yang menarik menurut gue ya. Dan feeling gue nih yang kayak model kayak kerupuk kulit asli kayak gini rame biasanya. Ini dapat omset 1,74 M guys ya. Coba kita klik di sini. Nah begitu diklik dia akan buka guys. Nah di sini lu bisa lihat ya.
ini yang rame itu siapa aja. Nah, dari sini lu bisa lihat kreator-kreator yang cuan paling gede di sini. Ini masih ada lagi nih yang lain ya. Banyak guys ya. Nah, salah satunya yang gue lihat itu adalah yang model kayak gini. Nah, kayak gini nih ya. Ini kenapa? Karena menurut gue ini gampang dibikin ya. Kalau misalnya yang model kayak gini yang di awal nih. Nah, ini kayak pakai acting-actingan menurut gue agak repot, ya kan? Tapi kalau yang cuma duduk makan itu banyak banget. Dan ini proof teori gue bahwa yang namanya bikin konten di TikTok itu ya nggak perlu susah-susah banget, nggak perlu planning too much, ya kan? Yang penting lu bikin aja. Kayak gini aja udah bisa. Oke, sekarang kita langsung lihat sekarang ke kreatornya ya. Nah, kreatornya ini kalau kita klik di sini, kita bisa klik ini namanya Mas Bon. Halo Mas Bon, apa kabar? Luar biasa sekali Mas Bon. Oke. Saya ucapin sukses ya. Nih, Mas Bon asli. Kita klik Mas Bon asli. Ini yang gue suka ya dari toolnya ya. Karena kenapa? Lu bisa langsung buka ke TikToknya. Nah, lu dari sini. Ini baru nih guys. 4.098 pengikut. Baru banget guys. Oke, kalau kita lihat video-videonya ya kurang lebih sama ya guys ya. Ini yang paling rame. Harga 60.000 cuma 30.000. Nah, yang ini juga nih. Ya, duduk sambil makan. Ini juga kayaknya cuman duduk makan krenyes-krenyes. Ya, mirip guys. Kayak gini-gini dong. Ya. Nah ini guys ya, ini juga nih ya. Tapi memang nggak semuanya rame, lu bisa lihat sendiri ya, oke? Jadi memang apakah perlu hoki? Ya mungkin perlu hoki, tapi mungkin ada beberapa hal yang menurut gua kenapa yang ini cuma dapat 700, yang ini bisa dapat 11,7 juta, oke? Nah langsung aja kita lihat ya. Gimana guys? Tools riset TikToknya keren kan? Kalau lu pengen bisa ngeriset TikTok seperti gue juga, langsung aja cek linknya di sini guys. Gue taruh juga di deskripsi ya. Siapa tahu guys, lu bisa dapet satu kategori atau satu produk yang membludak banget. Langsung dibikin hari ini juga guys. Wih, mantep kan? Oke guys, ini rahasia pertama kenapa video konten TikTok affiliate makan kerupuk ini bisa rame. Kalau kamu lihat di sini adalah, ini sengaja gue nggak jalanin biar kalian paham ya kan. Ini adalah settingannya. Ya settingannya ini menurut gue asik banget. Ini bener-bener kayak apa ya? Kayak lu di rumah duduk di sofa sambil nonton di Netflix, nonton YouTube atau nonton TikTok atau nonton apalah ya kan. Dan kemudian lu ngemil. Nah, ini adalah sebuah setup yang menurut gua kayak bisa dipahami semua orang ya. Dan kelihatannya sangat natural ya. Paham ya guys ya? Jadi pertama kali kalau lu bikin video TikTok itu make sure dia punya settingannya itu jelas dan gampang dimengerti orang ya. Tidak yang terlalu aneh-aneh ya. Jadi kalau kayak gini orang tuh bisa identifikasi, oh gue bisa juga nih duduk gini sambil makan nonton video, asik banget rasanya. Dan dia nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain guys. Oke? Which is akan membawa kita ke rahasia yang kedua. Yuk. Oke, rahasia keduanya di sini guys ya. Coba nih kita jalanin ya. Itu guys ya, kalau lu lihat ya, 5-6 detik pertama, dia ngapain guys? Dia langsung ngambil terus makan. Kayak gitu guys. Dengernya aja itu udah bikin air liur menetes guys. Bener gak? Langsung action ke kegiatan utamanya, which is makan. Yang dimakan itu adalah kerupuk ini. Dan menurut gua pemilihan objek dari kerupuk ini juga menarik ya. Karena kenapa? Yang namanya kerupuk ya nggak perlu dijelasin lagi guys. Beda kalau lu misalnya jual jual HP, misalnya lu jual TV, lu jual TWS, itu perlu dijelasin isinya apa, fiturnya apa. Kerupuk nggak perlu dijelasin, ya kan? Yang penting itu kelihatannya enak, asik dan gurih, suaranya renyah gitu ya. Itu langsung udah nilai-nilai yang orang tahu dari kerupuk yang enak gitu ya. Bener kan ya? Jadi udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Jadi begitu mulai tuh langsung action guys. Ingat itu ya. Dan kemudian rahasia selanjutnya ini menurut gua lu juga perlu perhatikan supaya jangan sampai salah bikin konten. Oke guys, rahasia selanjutnya ini lu perlu perhatiin ya. Yang lu perlu perhatiin tuh di sini guys. Kita jalanin terus nih ya. Nah, coba dia makan terus tuh ya. Ini 28 detik bikin ngiler, guys. Ngambil lagi, di sini ngambil, di sini ngambil. Mantap. Mantap. Selesai, ya. Artinya apa, guys? Artinya videonya itu sangat-sangat pendek, ya. Video itu kalau nggak salah tadi gue lihat ya, sebentar nih. Ini videonya cuma 28 detik. Jadi kalau bikin video gini, guys ya, nggak usah bertele-tele, nggak usah macam-macam mbak bibu, ya kan. Pakai depannya, pakai tengah, pakai belakang, penutup, ya kan. Suruh orang follow, lain sebagainya. Nggak penting, ya kan. That's it. Bahkan dia nggak suruh orang check out keranjang kuning loh, guys ya. Cuma nanti ada keranjang kuningnya di bawah tuh, oke? Tapi intinya, dia tuh langsung makan aja, asik aja, nggak peduli sama lo, ya kan. Namanya kalau lagi asik ya kan kayak gitu ya, kayak apa, lagi seru banget gitu ya. Itu guys, jadi yang dijual tuh emosinya itu dan suaranya itu yang bikin orang itu kayak kepengen makan gitu ya, nagih ya, paham di sini ya. Dan kemudian videonya juga sangat pendek. Dan karena sangat pendek 28 detik itu biasa ada kecenderungan orang nonton sampai habis, itu satu. Kemudian orang cenderung akan mengulang-ulang.
Kenapa? Ya karena kayak nggak selesai dan dia nggak bergerak kan dari tempat itu ya. Oke, bisa paham di sini guys ya. Nah, inilah letak perbedaan video yang ini dengan video dia yang satu lagi. Nih kita lihat ya, video yang satu lagi ini, dia ini di luar guys. Nih, di luar. Ini di luar, ini di luar. Nah, kalau nanti Mas Bon lihat ini ya, saran gua Mas Bon, jangan di luar tapi di dalam. Ya, kenapa? Karena nggak terlalu natural ya. Maksudnya orang tuh jarang ya duduk di belakang taman, nggak semua orang punya taman juga anyway ya kan. Apalagi di sini kayak lagi naik perahu ya kan, kayak lagi naik perahu terus sambil makan, itu nggak umum gitu ya. Jadi yang lebih umum adalah yang model kayak gini. Nah, mungkin yang jadi masalah adanya kitanya sendiri yang bosen ya kan, bikin-bikin seperti itu aja. Cuman saran gua, jangan bosen, karena kenapa? Kalau video ini berhasil, kamu bisa ulang-ulang terus aja begitu ya. Paham ya? Oke, rahasia selanjutnya ini menurut gua salah satu kuncinya ya. Kalau kamu nyalain nih, dengerin ya. Kedengeran guys suaranya? Oke. Bukan suara azan di belakang ya, tapi suara dia makan ini apa? Makan kerupuknya ya kan? Krenyes, krenyes, krenyes. Nah, ini guys ya. Banyak orang nggak tahu gimana caranya. Oke, langsung aja kita buka lagi. Kita lihat ya. Nah, kalau kamu perhatikan guys, kok bisa suaranya bisa krenyes-krenyes gitu ya. Jadi ini kamu mesti pakai, waduh, ngiler gua ya. Jadi ini kamu mesti pakai namanya mic wireless. Ada dua macam, yang satu model shotgun ya kan, tapi biasanya itu lo perlu DSLR. Tapi kalau lo pakai HP, saran gue lo pakai mic wireless aja. Oke guys, mic wireless itu sekarang ada banyak jenisnya dan harganya berkisar antara yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta lebih, bahkan ada yang 3 juta juga ada, tergantung budgetnya lo. Cuma saran gue ya, nggak perlu yang terlalu mahal, antara 200 sampai 300-an ribu udah oke. Nah ini ada beberapa ya. Ini gue pakai sendiri, ini ada yang Mixio, ya kan? Terus ada lagi yang mereknya TNW, ini dua yang paling populer sekarang. Yang gue paling sering pakai tuh sekarang yang ini guys. Ini gue lupa Mixio apa ini ya. Nih, ini ya. Ini Mixio ini ya. Ini yang paling gue sering pakai. Kalau lo kepengen punya juga guys ya, kamu tinggal cek aja di sini, linknya gue sertakan di deskripsi ya. Jadi kamu tinggal klik aja, lo bisa pakai sama yang seperti punya gue. Ini suaranya jelas banget guys ya. Modelnya kayak gini nih ya. Ada kotak, kemudian ini tinggal dicolok aja ke HP ya. Jadi HP lo kalau misalnya pakai Android yang pakai USB-C ini, ataupun pakai iPhone ada juga ya. Jadi ada pilihannya ketika kamu beli. Ini ada yang dua, ya kan? Ada yang satu, ini yang satu guys ya. Nah kalau yang dua modelnya kayak gini guys. Nah ada tempatnya kayak gini, cakep ya. Nah ini yang TNW punya, kalau yang tadi Mixio ya. Nah ini ada bulu-bulu tapi lu nggak perlu pakai. Ini kalau misalnya di luar ada angin kenceng gitu ya, lu pakai bulu-bulu ini, suara anginnya tuh nggak bunyi kayak wung, nggak ada kayak gitu ya. Jadi ini bisa dipakai ya. Nah saran gua minimal ya lu pakai yang kayak gini aja nih. Nah ini ya, ini satu tinggal taruh di sini ya kan. Kemudian satunya ini tinggal colok ke HP lu dan kemudian udah tinggal direkam. That's it, gitu doang. Dan kemudian pada saat ngedit nanti suaranya dikencengin. Dan ini make sure, ini kan dia pakai tablet ya, feeling gue tuh ditaruh di belakang tabletnya. Nah, jadi suaranya itu kerekam semua guys ya. Dan kelihatannya itu bener-bener asik, makanya tambah krenyes-krenyes. Asik kan? Nah, kalau udah paham tentang rahasia suaranya bisa krenyes-krenyes gitu, next rahasia ini perlu kamu perhatikan, karena ini salah satu yang paling penting juga di video ini. Nah, rahasia selanjutnya yang menurut gue penting banget, kalau lu lihat di sini ya, di sini kalau lu jalanin terus nih videonya, kita jalanin terus ya. Ini 5 detik pertama. Nah, kayak gini ya. Ini nggak berubah ya. Ada yang nggak berubah apa guys? Kalau lu perhatiin, apa yang nggak berubah? Yang nggak berubah adalah dia tetap duduk posisinya. Kemudian apalagi visualnya menarik di sini ya. Jadi dia punya apa? Dia punya kerupuk rambaknya yang segede guling. Itu ditaruh di depan. Kalau ada yang lebih gede lagi, lu taruh di depan lagi guys ya. Itu bikin orang kayak wow, asik ya. Kerupuk di sini, kerupuk di sini. Dua-duanya guling. Sambil makan dan asik. Oke. Kemudian ini guys ya, ada tulisan kerupuk rambak asli kulit sapi. Tuh, satu. Jadi orang udah nggak nanya ini makan apa, ya kan, kerupuk apa, di sini ada. Kemudian di sini, harga 60.000 coret X, orang udah ngerti harganya bukan 60.000 segede gini, harganya cuma 30.000 centrong. Kemudian ada tulisan COD. Buat yang nggak ngerti COD apa? Ada yang nggak ngerti COD? COD itu apa? COD itu apa ya? Cash on delivery. Ya, cash on delivery. Artinya barang nyampe baru dibayar. Artinya bisa COD. Nah, kalau di TikTok itu banyak orang senangnya COD. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin baru pertama kali belanja, dia nggak benar-benar yakin, takut udah taruh duit yang apa, barangnya nggak dikirim, ya kan? Jadi banyak COD, ya kan? Jadi ini oke, kalau di TikTok tuh harus ada COD-nya. Kemudian terakhir,
ini yang paling penting guys. Gratis ongkir. Central. Nah, ini guys ya, gratis ongkir. Dan by the way, ya, kalau nggak salah sih, ini salah satu pelanggaran, ya kan, kalau ngomong gratis-gratis. Makanya ini mungkin Mas Bon tidak sengaja. Kamu lihat tulisan gratisnya di mana guys? Di belakangnya, belakangnya ini ada kerupuk dan warna kerupuknya juga terang. Jadi gratisnya nggak terlalu kelihatan guys. Bisa paham ya? Jadi mungkin AI-nya TikTok nggak memperhatikan, makanya video ini direkomendasiin terus. Jadi kalau lu mau tulis gratis ongkir, ya kan, saran gue sekarang jangan tulis gratis ongkir. Tulisnya ongkir murah. Ya, tulisnya ongkir murah ya. Itu biasa yang dipakai orang sekarang, ya kan. Kalau gratis ongkir, setahu gue udah tidak boleh, ya kan. Cuma jaga-jaga aja. Kalau misalnya lu pengen bikin kayak gini juga, make sure belakangnya tuh putih kayak begini nih ya. Lebih putih gitu. Tapi orang masih bisa ngeliat dikit. Cuma AI-nya nggak bisa ngebedain. Bisa paham di sini ya? Keren kan? Main-main sama kucing peliharaan di TikTok bisa dapat penghasilan 860 juta sebulan nyaris tanpa modal. Oh, gila banget ya. Guys, cara menghasilkan uang dari internet terbaru dari bisnis TikTok affiliate ini emang luar biasa banget dan cocok banget buat kamu-kamu yang punya kucing ataupun anjing piaraan di rumah. Menurut gue ini adalah bisnis online TikTok affiliate yang paling asik karena kategorinya sesuai dengan kesukaan atau hobinya kamu. Dan sekalian juga bisa menghasilkan uang. Menurut gue ini bisnis impian banget gak sih? Nah, bayangin ya, karena kalau dengan bisnis TikTok affiliate ini, lu nggak perlu buka toko fisik, nggak perlu punya pet shop, nggak perlu jagain toko tiap hari, nggak perlu stok barang, nggak perlu sewa toko, nggak perlu punya karyawan. Tiap hari kerjanya ngapain? Ya bikin konten aja, main sama kucing lu, sama anjing lu, asik kan? Tapi disclaimer dulu ya, kalau yang namanya kerja, ya kan, meskipun nyaris tanpa modal, ya kan, tapi kerja bikin konten TikTok affiliate itu tetap perlu usaha guys. Jadi kamu perlu paham ya, gimana caranya bikin video TikTok affiliate yang bisa rame ataupun yang enggak. Dan kemudian nggak ada jaminan juga kalau video itu bisa berhasil. Tapi dari pengalaman gue sih, biasanya kalau lu rajin bikin video yang banyak ya kan, pasti adalah beberapa video yang naik dan berhasil viral. Beberapa video viral aja udah cukup dan bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan banget di TikTok affiliate. Dan jangan lupa juga guys, banyak-banyak doa agar terus dibukakan jalannya oleh Tuhan ya. Amin ya. Pak, gimana sih caranya bikin konten TikTok affiliate bisa ramai kayak dia? Oke guys, hari ini gue akan spill. Karena menurut gue yang namanya kategori hewan itu biasanya sih bisa ramai. Tapi gimana caranya supaya bikin lebih ramai lagi seperti dia? Dan kalian tenang, karena di video kali ini gue akan spill 3 rahasia cara membuat konten TikTok affiliate yang bisa rame kayak gini. Oke guys, ini videonya. Ini kucingnya. Gue loncat. Ini kucingnya pinter banget guys. Kok diem aja ya kucingnya ya? Ini kucingnya beneran udah pinter. Wah, dikasih lihat nih. Apa nih? Kayak dukun. Nggak rontok guys. Keren, emang keren. Nggak rontok. Wah, ini keren. Pantes guys ya. Ini karena ini salah satu masalah yang gede banget menurut gue ya. Kalau lu punya binatang piaraan, bulunya tuh kemana-mana. Oh, makanannya kayak gini guys ya. Jadi dikasih itu cuma kayak dikucurutin kayak gitu ya. Oh, ini modelnya. Tapi ini sih orang pada ngeliatin ownernya ya, bukan kucingnya ya. Ini ownernya heboh abis. Aduh, lucu banget ya. Lucu banget, coba lihat ya. Ih, keren pakai batik guys, pakai batik kucingnya. Pinter banget ya, pinter banget. Wah, keren banget guys. Pakai kacamata hitam lagi. Wah, ini ownernya sama hebohnya nih ya, sama hebohnya. Ini cocok nih ya. Siapa yang heboh kayak dia nih? Lu perlu bikin kontennya kayak gitu guys. Gue aja nggak punya binatang piaraan merasa terhibur banget guys ya dengan konten-konten seperti ini guys ya. Gila, jualannya banyak guys, jualannya banyak nih ownernya. Keren abis. Wah, yes. Kucingnya bilang, what's going on? Oke guys, langsung aja gue kenalin ya. Oke, ini akunnya guys ya. Ini akunnya namanya Cicicania96. Ini gue ketemu nggak sengaja guys. Nggak tahu ya, mungkin ada orang cerita-cerita tentang binatang piaraan. Tiba-tiba di TikTok gue keluar guys. Dan video ini keluar, nongol seperti ini. Oke, by the way nggak deh. Gue memang ngeriset guys. Oke, gue kasih lihat dulu ya. Cicicania. Oke, langsung aja kita lihat sekarang statistiknya. Oke guys, ini statistik dari Cicicania, ya kan, pengikutnya udah 4,58 juta. Luar biasa, padahal baru mulai 2020. Nggak juga sih, 2020 udah sekitar 4 tahun ya. Tapi luar biasa ini ya, karena video-videonya tuh rame guys, lu lihat nih ya.
Nih video-videonya cicilannya ini 386.000, 3,6 juta, 2,7 juta, 156.000, 790.000, 1,6 juta, 431.000. Wah, luar biasa. Tapi orangnya heboh sih ya. Orangnya heboh, lucu. Oke, langsung aja kita lihat sekarang. Cici Chania. Yes, Cici Chania dalam 30 hari terakhir berhasil membukukan omset 867,75 juta. What? Ini jualan makanan vitamin hewan peliharaan, bajunya mungkin tadi dijual juga, guys. 860 juta, guys. Hampir 1 miliar. Ini kalau omsetnya misalnya dapatnya 10% ya guys ya. Dia dapat sekitar 86 juta guys. Itu kalau 10%. Sebulan loh guys. Ya kan? Lu mikir ya kalau lu buka pet show aja ya. Untuk dapat bersih 86 juta itu nggak gampang guys. Ya, sebulan ya guys ya. Ini luar biasa. Oke, teman-teman yang punya pet shop, tolong komen ya. Pet shopnya di kota mana ya? Biar teman-teman di sini juga yang punya anjing, yang punya kucing, yang punya punya bunglon, apa namanya tuh? yang reptil ya kan, itu juga bisa mampir ya, main-main ke tempat lu ya, oke? Jadi teman-teman, gue pengen ngebantuin kalian semua, terutama yang punya pet shop. Kalau lu punya pet shop sebenarnya lebih gampang lagi, karena kenapa? Lu udah punya binatangnya semua, tinggal dimain-mainin aja. Maksud gue dibikinin konten gitu ya, oke? Nah kalau lu lihat di sini ya, sehari Cici Chania ini bisa dapat omset 28,69 juta. Wah, artinya kalau dapat 10% 2,8 juta sehari. Artinya bangun tidur 2,8 juta. Besok bangun tidur 2,8 juta. Lusa bangun tidur 2,8 juta. Wow, indahnya dunia. Mantap banget kan? Oke, sekarang kalau kita lihat Cici Chania, wah dia eksklusif kayaknya jualannya si Pororo Shop doang ini ya. Kayaknya mungkin dia jadi brand ambasadornya. Atau jangan-jangan tokonya dia sendiri nih. Anyway, coba kita lihat di sini ya. Ini video-videonya guys ya. Ini videonya. Nah, video yang tadi tuh guys, yang batik itu dapat 33,1 juta. 33,01 juta. Dari satu video itu doang guys. Ya. Berarti dia omset sekitar 3 juta. Nah yang ini guys. Nah ini video yang satu lagi. Ini juga lucu ya guys ya. Ini dapatnya 45,28 juta. Kucingnya banyak guys. Kucingnya. Ini nggak pakai skrip-skripan ya guys ya. Jadi modelnya. Nanti gue jelasin ya. Gue jelasin rahasianya gimana caranya dia bisa bikin video tuh yang lucu kayak gini. Oke. Alright. Nah, kalau kita lihat ini produk yang paling lakunya dia, ini guys, Pororo Pets Oil Vitamin Cat Sendok 829,4 juta. Wah, gila. Ini barang harga 30.000 guys. Dia bisa jual 26.000 pieces sebulan. Unbelievable. Keren. Oke guys, kita langsung lihat di sini live-nya ya. Live-nya ternyata cuma sejam. Sehari cuma berapa nih? 1, 2. Sehari cuma 2 kali guys. Sehari cuma 2 kali. Nge-live-nya cuma sejam doang ya. Ini sekali nge-live sejam guys dapat omset 74,5 juta. Wow, oke. Omset 55,12 juta, 48 juta, 40 juta. Artinya dia omset rata-rata nih antara 2 juta kalau 10% dapatnya ya. 2 juta sampai dengan 7 juta guys. Gila kata gua. Kerja sejam dapat 7 juta, mau nggak lo? Hah? Yang mau komen below dong. Gue juga mau guys. Ini gue terinspirasi sekali guys. Gue hari ini bikin konten ini sampai semangat banget ya kan. Hopefully kamu juga semangat ya. Apalagi kamu yang punya anjing, kucing ataupun punya pet shop ya. Lu harus semangat guys. Ini bener-bener luar biasa guys. Oke. Nah, kamu bisa ngecek ya gimana caranya dia nge-live di sini. Oke. Kita masuk di sini. Coba kita lihat. Nah, ini guys ya. Nah, ini memang belum ada rekaman. Ini by the way naik lagi guys. Kok bisa naik 87 juta? Karena biasanya gini ya, pada saat kamu nge-live, itu ada orang order, tapi mungkin dia belum check out. Dia belum, belum check out. Dia udah check out, masuk keranjang ya kan, tapi belum bayar ya kan. Dan kemudian selang seharian biasanya ya dalam beberapa jam berikutnya baru ada yang bayar. Mungkin ada yang transfer, ada yang mungkin ke Alfamart, Indomaret buat transfer ya kan. Itu baru ada ya kan. Jadi kadang-kadang bisa nambah. Makanya di sini pendapatan dia yang tadi mestinya 74 juta, nambah lagi 13 juta guys, jadi 87 juta. Artinya dia bisa dapat kalau 10% dapat 8,7 juta sejam. Bayangin guys. Ini omsetnya 1,21 juta per menit. Wah, panas ya kan. Oh gila guys, ini jual pets oil. Pets oilnya aja segini banyak guys, 2.340 biji. Unbelievable guys. Sejam kok bisa jual segini banyak ya? Nah, luar biasa. Dan by the way, kalau lu pengen lihat rekamannya kayak gimana, ya kan ini kebetulan nggak ada, lu bisa pakai aplikasi ini lu bisa pesen rekamannya. Jadi kayak penyewaan film gitu ya. Lu bisa pesen dulu ya kan, nanti direkemin next time mungkin 1-2 hari lu bisa lihat lagi. Kalau nggak ya, lu bisa
ngecek aja langsung. Dia jam 10 sampai jam 11 siang nih ya, sampai jam 12 ya, gimana dia cara nge-live-nya. Jadi kamu bisa belajar juga dari situ. Oke, kita sekarang akan balik. Oke, nah ini dia guys ya. Alright, sekarang kita akan lihat apa sih rahasianya. Kenapa video-videonya ini bisa sangat menarik. Nah ini gue bagi jadi 3 ya. Oke, so perhatikan baik-baik ya. Oke, Cici Sania, mohon izin ya. Saya pengen bongkar dulu kira-kira ini bikin kontennya seperti apa. Kok bisa gemesin gini ya. Keren banget ya. Teman-teman perlu belajar nih ya. Oke, jadi kalau kamu lihat ya, rata-rata kontennya ini mungkin kelihatan kayak random gitu. Tapi sebenarnya nggak random guys. Dia punya satu format ya. Kalau kamu lihat yang rame-rame di sini, kita lihat ya, yang tadi ya. Yang ini dah, yang 3,6 juta. Ada kesamaan dengan yang sebelumnya. Kalau kamu lihat di sini ya. Dia di awalnya itu langsung kasih lihat ke kucingnya ya, langsung kasih lihat kucingnya disuruh ngapain gitu ya. Kemudian ini kan bikin orang penasaran ya, kayak goyang-goyang, ini kucingnya mau disuruh apa gitu ya. Kemudian kucingnya disuruh, oke, naik. Nah, naik, pinter banget kan. Oke. Format selanjutnya, kamu perhatiin ya, format selanjutnya. Nah, kucingnya taruh kayak gini di depan, kemudian dimain-mainin. Terus dia langsung ngomongin produknya. Lihat nih ya, formatnya kayak gini ya. Oke. Seperti gitu ya. Nah, ini guys ya, itu adalah yang pertama ya. Jadi yang di awal itu adalah formatnya, oke? Kemudian next format selanjutnya adalah dia gosok, dia kasih lihat ya kan, dia punya bulunya nggak ini. Kemudian dicontohin gimana cara makannya. Nah, dicontohin cara makannya. Ini kok digigit sendiri apa dia? Dia sangat-sangat dekat dengan kucingnya ya. Jadi udah kayak anaknya sendiri nih. Oke, next. Kemudian pantas ini 3,6 juta guys. 3,6 juta. Nah, habis itu next yang terakhir formatnya adalah dia kasih kucingnya pakai baju yang lucu. Ya. Oke, gemesin banget kucingnya. Ada dolar-dolarnya lagi bling-bling, oke. Kemudian dikasih apa nih? Dikasih topi. Iya, gila. So smart, ganteng banget kucingnya ya. Oke guys, jadi itu adalah rahasia yang pertama ya, yaitu kontennya itu mesti punya format ya. Dan ini sama, kalau kamu lihat konten selanjutnya ya, itu juga sama. Kalau konten sebelumnya kan lu ngeliat ya, sama juga dia pertama suruh dia ngapain, terus di depan disuruh ngapain, terus kemudian dicontohin makanannya seperti apa, habis itu dipakein baju. That's it, itu yang pertama adalah format. Oke, kita langsung lihat sekarang rahasia yang kedua. Gimana caranya supaya bikin konten ini bisa rame? Oke, untuk bisa lihat rahasia kedua, kita perlu lihat konten yang satu lagi. Yang ini deh, yang 386.000. Apa yang ini ya? Yang 1,6 juta. Yang mana guys? Yang mana? Yang 386.000 apa yang 1,6 juta? Komen ya. Ya udah, gimana bisa ya? Karena ini kan rekaman. Oke, ya udah gua ngelihat yang ini dulu dah, 386. Karena ini disematkan gue lihat ya. Coba lihat ya. Ini formatnya sama kan? Oke. Ayo cepat. Anjing lagi. Kucingnya nurut ya, kucingnya. Bisa denger, lu paham namanya. Suruh naik lagi, ya kan? Tuh, lihat ya. Abis itu mau dikasih baju sama dia. Ini bajunya banyak, guys. Udah kayak bayinya. Ya iyalah, kucingnya ini bukan cuma bayinya, guys. Ini adalah sumber income-nya. Bisa menghasilkan duit segini banyak, guys ya. Hampir 1 miliar satu bulan cuma kucingnya doang. Gimana nggak sayang coba sama kucingnya. Aduh, dikasih ini kucingnya cewek apa cowok ya? Cewek apa cowok, guys? Oke, kucingnya cewek apa cowok? Gua nggak tahu nih ya. Coba komen dulu, guys ya. Lu bisa tahu nggak kucingnya cewek apa cowok? Oke, rahasia selanjutnya. Coba lu lihat ya. Ini yang menurut gua bikin menarik ya. Jadi ada apa ya? Ada sesuatu yang menarik. Jadi ada kegiatan yang dinantikan orang. Which is apa? Which is adalah bajunya. Ya. Jadi orang-orang tuh kayak nungguin dia ya. Ini baju apa yang akan ditaruh ya? Dia bakal main apa kayak gitu guys ya. Makanya ini bajunya itu akan memegang peranan penting ya. Ini bajunya by the way, baju hewan gampang ya guys ya. Kamu bisa bikin sendiri atau suruh orang, suruh penjahit ya kan. Kasih aja ini bikin model kayak gini macam-macam. Kamu lihat contoh ya kan, suruh mereka yang bikin. Semua itu bisa ya guys ya. Dan harganya mestinya nggak terlalu mahal ya. Mungkin 100 ribuan gitu. Dapat nggak ya? Dapat nggak? Ada yang pernah beli bajunya kucing atau anjing ya kan, 100 ribuan dapat nggak? Gua nggak tahu ya. Coba komen dulu ya. Gua pengen tahu juga. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian yang ini dia modelnya dia ajak main-main, jalan-jalan cuma kayak gini doang. Ya. Nah, itu ya, itu adalah rahasia kedua. Jadi ada sesuatu yang menarik yang bikin orang tuh kayak penasaran pengen tahu ya. Kalau misalnya lu cuma ngajak main doang, nggak ada bajunya, mungkin efeknya beda ya. Jadi feeling gue ini karena ada bajunya, lu lihat ya, tadi video 1, 2, 3 yang gue kasih lihat, semuanya ada bajunya dan bajunya keren-keren. Gue acungin jempol ya. Kayaknya lu boleh jualan baju juga deh Cici. Betul ya? Oke guys, untuk tahu rahasia selanjutnya, oke kita perlu lihat lagi video yang selanjutnya. Coba kita lihat video selanjutnya. Kita pilih dulu ya, yang mana ya?
Yang juta-juta deh ya. Oke, yang juta-juta, let me see. Yang ini udah 1,6 juta. Aku butuh pororo. Mana nih pororonya? Coba kita lihat. Atas, aku butuh kamu. Aku cium dulu. Tenagaku sudah tak ada. Aduh, anjingnya kucingnya. Kucingnya bener-bener lucu. Aduh. Aduh. Oh my God. Oke guys, itu adalah rahasia yang selanjutnya. Rahasia selanjutnya adalah lu memang perlu memperlihatkan, ya kan, apa ya, kayak hubungannya dengan anjing ataupun kucingnya lu. Di sini kucingnya, oke. Dia gimana sayangnya sama kucingnya, dia memperlihatkan affection ya. Affection bahasa Indonesia apa ya? Kayak curahan emosinya, curahan sayangnya sama ini yang begitu berlebihan menurut gue. Tapi nggak juga sih ya. Buat yang senang kucing mungkin ya memang kayak gitu. Yang anjing juga kan sampai dicium-cium gimana. Ini pengaruh ya guys ya. Jadi orang yang ngeliat itu kayak, aduh gemes. Kenapa? Karena orang yang ngeliat itu nggak bisa ngelakuin itu guys. Bisa paham ya? Jadi kebanyakan orang nonton film. Contoh misalnya lo nonton film James Bond. Kenapa orang seneng? Ya karena orang kepengen seperti dia tapi nggak bisa. Sama kayak di sini juga kucing ya. Orang kepengen bisa sayang, punya binatang piaraan yang lucu, cute, yang nurut, yang kayak gitu. Bisa disayang-sayang ya kan. Tapi nggak bisa. Makanya orang akan melihat ini ya kan dan akan mendukung dia. Oke, ayo kita sorakin. Paham ya? Jadi manusia itu punya kecenderungan gitu ya, mendukung seseorang atau sesuatu yang dia suka. Contoh paling simpel lagi. Ketika gue masih SMA dulu, kita sering main game ya kan di arcade, main game. Itu kalau yang jago guys ya, either main apa, Donkey Kong lah atau Space Invader, itu dikerubutin guys semuanya ya pada main ya kan, Street Fighter gitu kan, pada nontonin semuanya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa main sejago dia. Bisa paham di sini guys ya.